Tapi ketika memutuskan, ya Allah saya pengen hijrah nih, meninggalkan semua masa lalu, bisnis dengan utang. 3 bulan setelah saya memutuskan hijrah, itu keajaiban, istri saya hamil. Setelah nunggu 6 tahun itu. Itu pasti momen dimana senang banget itu ya? Luar biasa. Bagi saya tamu itu adalah raja, memang harus kita hormati, harus kita hargai. Tamu itu membawa rezeki bagi saya. Masya Allah, pejuang langit, indahnya kota Yogyakarta membuat saya semakin semangat bertemu dengan sosok-sosok inspiratif dengan amalan jalur langit yang luar biasa. Kali ini, saya akan bertemu dengan Pak Saptuari, sosok yang sudah cukup dikenal tidak hanya sebagai pengusaha kuliner yang sukses, tetapi juga sosok inspiratif yang berhasil keluar dari jeratan hutang miliaran rupiah dengan menerapkan amalan nilai-nilai Islami di usahanya. Masya Allah. Karena amalan sholat taubat dan mengedepankan prinsip berdagang secara islaminya, kini beliau memiliki usaha yang viral, omset hingga ratusan juta. Bahkan, kini beliau juga diberkahi mendapatkan karunia buah hati setelah menunggu lebih dari 5 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah pejuang langit, habis keliling kota Jogja, sekarang saya udah ada di tempat makan yang viral banget nih di kota Jogja. Sekarang saya udah sampai di Tengkleng Hoha. Nah, hari ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa ketemu sama ownernya langsung. Mas, Ya, Pak Saptuari di mana? Katanya lagi di dapur. ya, ada di dapur. Dalam situ? Ya. Tinggal lurus aja ya. Assalamualaikum Pak Saptuari, apa kabar? Masya Allah, sehat Pak. Pejuang langit, sebelum jadi pengusaha kuliner, Pak Saptuari ini sudah mencoba berbagai usaha bisnis sejak kuliah. Memulai dengan bidang merchandise kedai digital pada tahun 2005, usahanya kian meningkat sehingga membuat dirinya menambahkan cabang dengan membeli ruko. Nah, dari sinilah kata Pak Saptuari, beliau memulai pinjaman hutang berbunga yang terus meningkat. Mas, ini lagi masak kayak gini, banyak asap, kita pindah lokasi aja di depan ya. Boleh, boleh. Gil, tolong Gil, ini di handle Gil. Nah, ini Mas, salah satunya adalah perbedaan sate gede ya. Ini sate kelatak biasa. Ini yang tadi Bapak bakar ya? Iya, ini yang raksasa yang besi 45 cm. Ini yang pakai jeruji sepeda ini. Coba saya mau Kalau di ambil Jogja sate. nyebutnya sate kelatak. Wah, ini Mas. Nah, ini Pak, jeruji sepeda ini. Ini sate kelataknya ya udah lebih gede besar banget ya. dari sate pada biasanya ya? Iya dong, ukurannya di sini makanya hohah namanya. Oh. Makanya hohah tuh gede-gede kayak di sini. Luar biasa, Masya Allah. Pasti bakal enak banget nih, Insya Allah. Siap, harus coba nanti, harus coba. Siap. Pak Terus? Sabto, kita lanjut lagi. Oke. Tadi kan Pak Sabto udah ceritakan Ya. kalau yang namanya pengusaha mungkin semuanya tuh ngalamin Ya. yang namanya ngutang, Ya. kesulitan nyari keuntungan gitu. Nah, terus pada saat itu gimana? Kok bisa terjerat utang sebanyak berapa Pak waktu itu? Kalau untuk usaha totalnya waktu itu variatif ya. Cuma memang saya punya utang juga di properti. Baik. Beli ruko, beli rumah dengan KPR. Ternyata juga sama aja. Kalau usaha bisnis yang kita jalankan ternyata tidak sesuai yang kita harapkan, ambiar juga endingnya kan. Dan itu membuat saya waktu itu berpikir memang pelajaran dari yang teman-teman dapatkan adalah ternyata kalau kita berbisnis dengan cara awalnya ngutang, habis itu nambah lagi lubang-lubang berikutnya, manajemen kita nggak bagus, maka endingnya pasti kebangkrutan. Pejuang langit, Pak Saptuari menjelaskan kepada saya, sebetulnya usaha yang beliau geluti sangatlah meningkat pesat dan memiliki cabang di mana-mana. Memiliki kantor yang ber-AC, belasan karyawan hingga kendaraan pribadi. Namun, Pak Saptuari mengaku, kesuksesan itu hanya terlihat dari luarnya saja, tetapi jiwanya selalu merasa tidak tenang karena beliau harus membayar cicilan hutang puluhan juta setiap bulannya. Bahkan Pak Saptuari merasakan bahwa hutangnya membawa dirinya dalam kesulitan dan tertimpa kejadian buruk kepadanya. Pak Sabtu bilang sempat berhijrah. Nah, apa yang membuat Pak Sabtu tuh berhijrah?
saya dan teman-teman yang lain, komunitas pengusaha muslim ya di Jogja dan lain sebagainya, pasti momen ketika memutuskan untuk berpindah dari yang sebelumnya bisnisnya dengan utang ini, jadi bisnis yang bersih tanpa utang, mengalami proses yang disebut di laundry. Kita nyebutnya di laundry, kayak baju dicuci. Nah itu yang nggak enak, Mas. Nggak setiap orang sanggup melewati itu. Karena di momen itu akan tersakiti luar dalam. Artinya bahkan kadang-kala kita akan mengalami banyak hal-hal, kok kayaknya sial terus ya, kecelakaan terus ya, doa-doa tertolak gitu. Oh ada rasa seperti itu? Ada. Jadi mau berdoa apapun itu nggak dikabulkan. Saya sendiri satu doa yang belum dikabulkan Allah waktu itu ketika masih bisnis dengan banyak utang adalah pengen punya anak. Sampai 6 tahun nunggu kok ini nggak dapat datang nih anak nih gitu loh, nggak dapat gitu. Baru diingatkan hati-hati kalau mau berbisnis itu harus dengan sumber yang berkah, dengan cara yang berkah agar hasilnya juga baik. Kalau hasilnya berkah nanti Allah mudah mengabulkan doa-doa kita. Masya Allah. Pak Sabtuari merasakan bahwa kekayaan yang diperoleh dan kesuksesan yang diraihnya terasa semu, seperti tidak nyata. Sehingga terpikir dalam benak Pak Sabtuari, semua yang diperolehnya ini seperti jebakan yang bisa menghancurkan dirinya. Pak Sabtuari benar-benar merasa semua itu hanyalah jebakan nikmat yang dikenal dalam agama dengan istidraj. Saya jadi teringat akan peringatan Nabi SAW yang disampaikan guru saya. Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Beruntung Pak Sabtuari sadar dan segera bertaubat kepada Allah SWT dan mengamalkan sholat taubat setiap hari. Ternyata taubat yang sungguh-sungguh diiringi dengan amal soleh membawa perubahan nyata. Pak Sabtuari dengan izin Allah SWT bisa melunasi hutang 2 miliarnya hanya dalam waktu 3 bulan saja. Masya Allah. Keberkahan itu bahkan terus bertambah satu demi satu. Alhamdulillah. Ayo Mas Anof, kita lihat outletnya Jogis di Tengkleng Hoha. Mari Bu. Iya. Jogis ini apa ini Pak? Ini sebenarnya kepanjangannya Jogja Istimewa karena tinggal di Jogja ya. Masya Allah. Cuman saya seneng ngasih inspirasi orang selain lewat buku dan juga lewat kaos. Dari kalender, kalau tahun baru kita bikin kalender. Tapi kita sisipkan dengan banyak ilmu-ilmu, mengajak orang untuk hidup tanpa utang, menjauhi utang. Pak, tadi Pak Sabtu sempat ceritakan sebelum berhijrah itu doa-doa nggak semuanya dijabah sama Allah. Nah, apa sih keberkahannya Pak Sabtu setelah Pak Sabtu itu pindah, udah gitu dicuci? Betul. Nah, itu apa aja keberkahannya waktu itu? Yang jelas adalah ketenangan hati ya. Mungkin waktu itu tahun 2015 utang belum lunas 100%. Tapi ketika memutuskan, ya Allah saya pengen hijrah nih, meninggalkan semua masa lalu, bisnis dengan utang, saya pengen tinggalin semua. Itu hati sudah merasa tenang. Hati udah tenang, bekerja bisa lebih fokus, dan tiba-tiba seperti dihadirkan banyak pintu rezeki baru. Beberapa doa mulai dikabulkan, Mas. 3 bulan setelah saya memutuskan hijrah, itu keajaiban. Istri saya hamil. Setelah nunggu 6 tahun itu. Itu pasti momen dimana senang banget itu ya? Luar biasa. Setelah berapa tahun nikah? 6 tahun. 6 tahun. Dari sana waktu itu saya berdoa lagi sama Allah, ya Allah mampukan saya ketemu anak saya dalam kondisi saya nggak punya utang. Artinya, utang saya waktu itu 2 miliar lebih kalau seingat saya itu. Itu harus bisa menyelesaikan itu dalam waktu kurang lebih sekitar berapa? 7 bulanan lah. Atau 6-7 bulan lah, ya toh. 7 bulan harus lunasin sebelum anak saya lahir. Artinya saya punya keinginan kuat seperti itu. Dan ternyata benar, orang kalau niatnya ingin lunas utang, pengen benar-benar hijrah, janji Allah di surat An-Nisa ayat 100 ya. Barang siapa yang berhijrah sama di jalan Allah, Allah berikan rezeki yang banyak, tempat yang luas. Nah itu gantinya dapat tuh. Tiba-tiba rezeki saya ada saja, aset yang pengen saya lepas juga laku terjual. Akhirnya 3 hari menjelang anak saya lahir, utang saya lunas semua. Masya Allah. Itu lega banget, Masya Allah. Kerasa banget gimana ya? Ya Allah, ternyata bisa ya bagi orang-orang yang berniat untuk lunas utang, nggak mau lagi terjerat dengan urusan-urusan berbau utang, obat beneran sama Allah dan Allah kabulkan. Dan itu bukan hanya saya yang ngalami, makanya saya nulis buku sampai 14 buku, saya ketemu ratusan kisah yang sama. Dari orang-orang yang prinsipnya seperti itu. Pengen lunas utang, perbanyak sholat tobat. Habis itu kalau sudah berazam atau bercita-cita lunas beneran.
Baik. Terus berjanji nggak akan buka akad utang baru lagi. Saya pernah tuh, mobil saya yang beli dengan utang juga, ada bunganya juga, itu nyemplung jurang 5 meter, sampai depannya itu penyok, alhamdulillah saya selamat. Terus mobil lainnya yang belinya dengan cara berbunga tadi utang juga, kacanya dipecah pakai maling, dipecah oleh maling. Pecah, di dalamnya ada laptop, ada iPad, itu Hilang semuanya? Hilang. Masya Allah, keberkahan dan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya membuat Pak Sabtuari ingin membagikan setiap ayat yang berguna kepada orang lain. Itu terlihat dari setiap sudut restonya selalu menyelipkan syiar kebaikan dan nilai Islami, termasuk dalam usaha baju yang beliau rintis. Harta itu bukan soal banyaknya, tapi keberkahannya. Ini, banyak harta nggak berkah buat apa? Contohnya ini, ya toh. Bagaimana mau berkah kalau hidupnya Gaspol, banyak tinggalkan. urusan dengan pinjol, ya toh. Bener. Tinggalkan Cash. pinjol biar nggak benjol. Kalau kita baca berita ada orang bunuh diri karena utang pinjol, ketambahan uang pinjolnya buat main judi online, wah kacau dah itu. Makin itu. Aduh, double kick itu langsung. Wah, ini saya bungkus titip ke Masnya. Mas ya nanti mau yang ini Mas ya. Siap. Wah, Ibu dari tadi juga ngeliat-ngeliat. Ngeliat-liat, soalnya ngeliat dari sana tulisan-tulisannya bikin hati pingin beli. Iya, Masya Allah. Tulisannya kata-katanya bagus-bagus. Terima Inspiratif, kasih, Bu, ya. Bu. Terima Mengingatkan kasih. kita harus kembali lagi ke jalan yang benar, Bu ya. Mengingat kita nih. Nah, ini ada Mas Taufik, pembaca buku Wah. saya ini. Mas, ini Mas, gabung Mas. Sini cerita dulu bentar. Ini dulu juga pernah terlibat utang dia. Tapi dari Cilacap ini, dan ternyata Dari Cilacap, Masya Allah. utangnya lunas dan sekarang bisnis rotinya berkembang luar biasa. Gimana dulu kok piye dirimu itu? Ya, tadinya ada utang, terus membaca buku kembali ke titik nol. Alhamdulillah. Mulai perbaikannya dari salah satu berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah hadirkan Banyak kemudahan rezeki dan rezeki ya. kemudahan. Terutama ya memang sekarang Allah hadirkan bisnis yang bertumbuh seperti. Pejuang Langit, lihat, ini bukti nyata kisah pribadi Pak Sabtuari terkait mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat orang lain tidak hanya terinspirasi, tetapi juga berhasil terbebas dari hutang piutangnya. Masya Allah. Wah, ini dia nih. Ini Mas Tengkleng Hoha kita sajikan untukmu hari ini. Biar ikut nyobain juga. Kan udah ngobrol banyak tadi kan. Baik. Ye. Saya cobain dulu, Pak. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini sum-sum andalan Tengkleng Hoha. Masya Allah, Pak Sabto. Ya. Ini saya nggak heran kalau makanannya seenak ini. Kalau Alhamdulillah. ownernya itu menjalankan bisnis sesuai syariat Islam, rasanya juga beda. Oh, Lebih nikmat tentunya ya. Alhamdulillah. Semuanya memang perjalanan Mas, tidak mudah. Saya ingat ketika 2015 buka Tengkleng Hoa, itu modal saya hanya 20 juta Mas. 20 juta? 20 juta itu pun ketika saya dalam kondisi nyaris bangkrut karena nggak bisa bayar utang tadi. Saya cuma pakai meja kursi bekas, alat-alat masak bekas dari warung soto saya yang udah tutup duluan. Baik. Terus selama 2,5 tahun tuh saya nggak dapat hasil apa-apa. Banyak bisnis kuliner belum setahun tutup. Ya. Saya 2,5 tahun bertahan. Alhamdulillah. Mungkin untungnya sedikit, saya putar lagi, sampai ada bisa bertahan 9 tahun. Alhamdulillah. Nah, tadi kan katanya 20 juta doang modalnya. Ya, Dulu berapa kilo kambing yang modal Bapak waktu pas buka? kalau awal-awal 1 kambing pun nggak habis waktu itu. Nggak Tapi habis. sekarang, alhamdulillah per hari bisa rata-rata 100 kilo tulang bisa kita masak. Masya 50 sate juga kita masak. Cuma Oke. memang ini kan kita supplier banyak. Baik. Kita bekerja sama dengan teman-teman UKM lagi yang di Jogja. Mereka yang jagal, pengepul itu dari Bantul, Sleman, Magelang, Semarang. Oh, dari luar kota? Iya. Pejuang Langit, kini keberkahannya terasa dari bisnis kulinernya. Restonya semakin sukses dan viral. Ratusan kilo kambing ludes dalam 1 hari. Pak Sabtuari menjelaskan hidupnya jauh lebih tenang
karena tidak perlu memikirkan cicilan. Bahkan dari amalannya mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, membawa dikabulkannya doa yang paling beliau inginkan bersama istri, yaitu mendapatkan momongan. Sekarang saya akan diajak ke rumah Pak Sabtuari. Di rumah ini saya akan bertemu dengan istri beliau, namanya Bu Sita. Amalan jalur langit beliau juga luar biasa, pejuang langit. Rutin membaca Quran dan selalu menjadi penyemangat suami. Membawa keberkahan mendapatkan 2 anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Nah, ini istriku. Assalamualaikum Iya. Bu, salam kenal, saya Adop Iya. dari Jalur Langit. Ini Sita Resmi Dewi namanya. Iya. Jadi panggilannya apa? Bu Sita biasanya. Bu Sita, Iya. siap. Wah, ini lagi ngeliatin ikan nih. Ini Oh, ngasih peliharaan makan? udah 3 tahun ini, jadi gede-gede nih. Wah, Masya Allah. Sama ada ini. Ada Alhamdulillah. kura-kura sama ikan apa ini Pak? Semuanya Koi. koi. Semua Ikan koi, koi. semua ya. Gimana dulu perjuangan Bapak sama Ibu waktu masih terlilit utang? Dan gimana perjuangan Bapak dan amalan yang Bapak lakuin untuk keluar dari utang-utang itu? Enggak. Dulu awalnya sih Mas, sebelum kami mengenal riba, Hah? itu alhamdulillah usaha itu lancar, Baik. terus banyak cabang di berbagai kota. Tapi setelah beberapa tahun itu kok ini kami tuh mengalami kejadian-kejadian yang di luar harapan kami gitu. Ada aja kejadian-kejadian yang nggak sesuai harapan. Baik. Kayak apa? Gedung kantor itu dirampok, terus saya kecelakaan di jalan. Oh, Ibu sempat kecelakaan juga? Nah, pakai motor utangan itu ditabrak, Bapak kakinya katanya juga retak. masuk jurang ya? Pernah Iya, juga. waktu nyebut saya. Jurang. Iya. Dirampok udah. Kaca mobil dipecahin juga udah. Ditabrak kakinya retak udah. Yang motor waktu berangkat pengajian ditabrak di belakang. Oke, Terus kantor Iya. nyaris kebakaran juga kejadian. memang cobaannya itu udah bertubi-tubi pada saat Di itu. laundry, Mas. Makanya Oh. banyak orang yang nggak kuat itu pas di laundry tersebut. Nah, tanyalah, kita pernah nangis berdua di kamar juga ya Iya, malam-malam. waktu itu pernah kan suami ini ikut main Trading, kayak Right. gitulah. trading. Kok pertama untung, terus lama-lama kok sampai ini kita malah tombok terus gitu loh. Ratusan juta habis. Baik. Iya, dan yang ini yang paling utama ini kami udah lama kan menginginkan momongan, udah bertahun-tahun, hampir 6 tahun kita udah udah minta doa sama kedua orang tua, tapi kok tetap belum dikabulkan. Ya. Nah ini kayaknya ada sesuatu nih, Ya. dan alhamdulillahnya suami ada teman ustadz, beliau menasehati doanya tidak dikabulkan sampai saat ini, mungkin ada dosa, jadi kayaknya kamu harus hijrah nih, Baik. harus hijrah. Pejuang langit, ujian naik turun ekonomi keluarganya dan ujian menunggu hadirnya momongan selama 5 tahun bukanlah hal yang mudah bagi seorang istri. Amalan membaca Qur'annya selalu menjadi acuan kunci Bu Sita mencapai keteguhan dan kesabaran. Bu Sita bilang, setiap membaca Qur'an jiwanya akan lebih tenang. Selain itu, dalam ayat Al-Qur'an juga bisa mengingatkan Bu Sita bahwa Allah SWT akan memberikan kabar gembira bagi mereka yang sabar menjalani ujian. Kalau kata guru saya, buah sabar itu tak terkira dan menjadi amalan yang paling besar keberkahannya, seperti yang difirmankan oleh Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bu Sita, Bapak sempat cerita tadi, katanya Bu Sita waktu sebelum lahiran itu alhamdulillah khatamin Al-Qur'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas, Nah. ketika dinyatakan positif, saat itu saya berniat pokoknya sebelum lahiran saya harus sudah Selamat khatam, dinyatakan agar anak yang ada di kandungan jadi anak yang solehah, sehat, dan membawa berkah untuk keluarga. Saya video waktu itu, jadi menjelang melahirkan dia menutup Qur'annya dan sudah selesai. Jadi selama hamil ya memang tugasnya hanya baca Qur'an terus waktu itu. Wah, luar biasa. Masya Allah, pejuang langit, keberkahan demi keberkahan terus berdatangan. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah nyata untuk hamba yang ingin bertobat, yang berdoa, dan yang berusaha. Tentunya dengan amalan jalur langit yang rutin juga ya, pejuang langit. Masya Allah.